Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Budak Pesisir, sebuah platform yang mana akan sharing seputar pendidikan, review buku, dan berbagai keilmuan-keilmuan lainnya yang tentunya akan meningkatkan kreativitas dan juga akan meningkatkan pengetahuan Anda. Nah, sebelum itu, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share karena ini adalah channel baru. Jadi saya butuh dukungan dan support dari kawan-kawan semua agar saya bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini di perdana ini saya akan mencoba mereview buku yang berjudul Kebebasan Finansial karangan Grand Sabatier. Nah, buku ini merupakan buku yang sangat laris di pasaran, terutama di bidang finance atau keuangan, karena di setiap negara hampir bestseller. Jadi statusnya internasional bestseller. Nah, pengarangnya adalah Grand Sabatier, merupakan seorang investor yang sangat ulung dan juga seorang penulis buku juga, yang mana dia menghasilkan buku-buku yang sangat berkualitas, termasuk buku Kebebasan Finansial ini. Nah, sebelumnya uh, kita akan mereview per bab ya. Kenapa mereviewnya per bab? Karena buku ini lumayan tebal, ada 14 bab dan 420 halaman. Nah, jadi karena lebih baik menurut saya untuk saya review secara bab per bab karena biar lebih mudah dipahami oleh kawan-kawan semua pendengar dan penikmat channel ini. Nah, di bab 1 ini dijelaskan bagaimana saya menambah uang saya, dalam artian saya ini Grand Sabatier, dari 2,26 dolar Amerika menjadi 1 juta dolar Amerika dalam 5 tahun. Nah, untuk diketahui kawan-kawan semua, jadi dalam bab 1 ini lebih diceritakan bagaimana secara umum pengalaman dan juga kisah hidup di Grand Sabatier ini. Secara singkat, mungkin saya bisa sedikit cerita bahwa di sini Grand Sabatier dulunya merupakan seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan besar, dan beberapa bulan kemudian dia di PHK dengan sisa saldonya 2,26 dolar Amerika Serikat. Nah, jadi uh, gajinya sangat tinggi ya, sangat tinggi, tapi tabungannya akhirnya ketika di PHK itu sisanya 2,26 dolar Amerika Serikat. Nah, jadi dia berpikir bagaimana kalau dia seperti ini terus, uang itu membuat dia tidak nyaman. Jadi setiap uang itu membuat dia beban karena uangnya tidak ada, gitu kan. Nah, jadi di sini bab 1 ini dia menulis topik uang adalah kebebasan. Bagaimana saya menambah uang saya dari 2,26 dolar Amerika menjadi 1 juta dolar dalam 5 tahun. Nah, ini secara umum ya, karena ini merupakan masih bab pertama. Jadi bab pertama ini adalah pokok dan nanti akan dijelaskan lebih rinci di bab-bab selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini karena dukungan kawan-kawan sangat berarti. Nah, jadi langkah pertama yang diajarkan oleh Grand Sabatier dalam bukunya ini, pertama itu adalah cari tahu angka Anda. Nah, angka apa maksud ini? Angka ini maksudnya adalah angka kebebasan finansial Anda, kawan-kawan semua. Nah, kalau angka Grand Sabatier itu 1 juta dolar, dalam artian 1 juta dolar itu kalau dirupiahkan sekitar 14,5 miliar rupiah, itu adalah angka kebebasan finansial oleh seorang Grand Sabatier. Jadi kalau setiap angka orang itu berbeda-beda ya, mungkin bisa 10 miliar atau 100 juta udah mencakup kebebasan finansialnya, itu berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi dari teman-teman semua dan kita semua, uh, penikmat buku ini dan juga yang lainnya gitu. Nah, jadi cari tahu angka Anda, angka kebebasan finansial Anda. Nah,
Langkah kedua adalah kalkulasikan berapa uang Anda hari ini. Nah, jadi di sini Grand Sabatier mengingatkan kita dan juga mengharuskan kita kalau ingin mengikuti triknya mencapai kebebasan finansial harus tahu berapa pendapatan, berapa pengeluaran, berapa yang akan diinvestasikan, dan juga berapa hutang Anda hari ini. Nah, gitu. Jadi harus dikalkulasikan semua biar jelas. Kenapa? Karena yang kecil itu, walaupun Rp1.000, misalnya hari ini pengeluaran berulang kita, misalnya rokok selinting 1.000, itu harus dikalkulasikan juga biar tahu angkanya, biar tahu berapa uang Anda hari ini. Nah, langkah ketiga adalah mengalihkan secara radikal cara Anda memandang uang. Nah, ini lebih ke pikiran kita bagaimana kita bisa bisa memandang uang itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau dulu kita memandang uang itu atau secara umumnya, dan sebagai menjelaskan kita memandang uang itu adalah sebuah beban yang terus menghantui. Kenapa sebuah beban ya? Karena kita tidak punya uang gitu. Jadi setiap hari kerja kita tuh mikirnya bagaimana nih berapa uang kita gitu kan. Uh, karena kita yang pertama itu tidak mencapai berapa angka kebebasan finansial kita. Tapi kalau kita sudah mencapai angka kita, itu pasti kita akan merasa nyaman dan merasa lebih enak bekerja. Jadi kita bekerja tidak untuk uang, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana di sini secara radikal? Jadi di sini masih secara umum ya. Nanti di bab-bab selanjutnya akan saya jelaskan di review buku ini lagi. Nah, bagaimana sih dari Grand Sabatier ini ingin kita mengalihkan secara radikal cara kita memandang uang. Langkah keempat adalah berhenti membuat anggaran dan berfokus pada apa yang beri dampak terbesar terhadap tabungan Anda. Nah, ini juga sangat penting ya untuk membuat tabungan dan investasi. Karena apa? Karena uh, uang kita hari ini tentu nilainya berbeda dengan di masa depan karena ada beberapa faktor inflasi, ekonomi dan sebagainya. Itu pasti ya kawan-kawan semuanya. Jadi 10.000 hari ini itu nilainya akan berbeda dengan 10.000 di masa depan. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bisa naik dan bisa turun. Itu pastinya akan mengalami inflasi juga. Langkah kelima adalah singkirkan jam kerja 9 sampai 5. Nah, jam kerja 9 sampai 5 ini itu untuk orang Amerika ya. Mungkin kalau kita jam 8 sampai jam 4 ataupun mungkin bisa jadi 9 sampai 5 juga. Ini maksudnya kerja ya secara umumnya di kantoran ataupun seperti pegawai negeri dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus disingkirkan jam kerja ini? Nanti kita review lagi kawan-kawannya di bab-bab selanjutnya. Makanya terus ikuti channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Langkah keenam adalah mulai kerja sampingan yang menguntungkan dan perbanyak aliran penghasilan Anda. Nah, kalau saya lihat di sini, dan Sabatir itu kerja sampingannya spoiler dikit ya, itu lebih banyak kayak di programmer web karena dia juga seorang programmer ya, kalau tidak salah saya ya. Kemudian dia juga pernah seperti menjaga hewan peliharaan tetangganya seperti itu. Jadi berapapun yang bisa kita hasilkan itu dari uang sampingan walaupun kecil itu akan sangat pengaruh pada angka kebebasan finansial kita di masa depan. Nah, itu ya. Jadi hargai sekecil apapun pekerjaan dan mulailah memikirkan bagaimana cara kita bisa mendapat aliran sampingan yang akan menambah penghasilan kita. Oke, saya juga sedikit demi sedikit menerapkan hal-hal yang suka mendalam. Nah, langkah ketujuh adalah investasikan sebanyak mungkin uang sedini dan sering mungkin. Karena kunci sukses itu juga menabung ya dan investasi. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya bagi pada hari ini di channel dana ini. Mudah-mudahan tentu saja itu kebaikan dan jangan lupa kawan-kawan semua like, comment, subscribe, dan share biar membantu saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.